Shalom sahabat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, bentuk kami untuk memiliki karakter seperti karakter-Mu Tuhan. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan Tuhan yang setia terhadap sebuah sumpah. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 27, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapak," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ada peribahasa asing yang berkata, "My word is my bond," yang artinya, perkataanku adalah jaminanku, atau perkataanku adalah apa yang akan aku perbuat. Ada juga peribahasa yang berkata, "A man is only as good as his word," yang artinya baik buruknya seseorang itu hanya bisa diukur dari berapa setia dan benar dia terhadap perkataannya sendiri. Hari-hari ini peribahasa tersebut sudah mulai sirna dan ditinggalkan banyak orang. Demi keuntungan, manusia rela dan bahkan terang-terangan berbohong dan mutar-mutar perkataan. Terlalu sering kita temukan para politisi bersilat lidah, dan bahkan sekalipun ditunjukkan dengan putaran video perkataannya dahulu, namun dia punya 1001 alasan untuk sekarang berkata yang bertolak belakang demi kepentingan politiknya. Tidak sedikit persengketaan yang terjadi di antara dua atau lebih rekan bisnis yang berakhir sengit di sebuah pengadilan. Sekalipun pada mereka ada sebuah perjanjian bermeterai cukup atau bahkan perjanjian akta notaris. Mengapa manusia meninggalkan pola pandang "My word is my bond" atau "A man is only as good as his word"? Bukankah kita sadar akan betapa pentingnya harga diri seseorang yang ditopang oleh kebenaran perkataannya sendiri? Tapi kenapa nilai akan betapa sakralnya sebuah perkataan itu mulai tidak lagi dihargai manusia? Di dalam Mazmur 15, Daud bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?" Kemudian Tuhan menyebutkan serentetan kualitas karakter orang-orang yang dia anggap layak untuk masuk dan tinggal di dalam kemah-Nya. Lalu Tuhan merangkumkan satu kalimat, "Itulah orang yang takut akan Tuhan, yaitu dia yang berpegang kepada sumpah sekalipun rugi." Sesungguhnya inilah kualitas karakter yang hilang, yaitu takut akan Tuhan, dan aroma sederhana yang pasti ada pada manusia yang takut akan Tuhan adalah berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Takut akan Tuhan adalah satu dari ketujuh manifestasi Roh Allah yang dikatakan oleh kitab Yesaya, dan semua ketujuh-tujuhnya kesukaan Roh Tuhan adalah takut akan Tuhan. Jadi kita mengenal benar betapa eratnya Tuhan dengan karakter di dalam dirinya yang adalah takut akan Allah. Kita juga sekarang mengerti warna sederhana dari takut akan Tuhan adalah berpegang kepada sumpah sekalipun itu rugi. Kembali kepada perjalanan kisah kedua anak kembar Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Coba renungkan sebentar. Ishak hendak mengurapi Esau anak sulungnya, sebab memang anak sulung itu berhak atas berkat kesulungan yang diterima oleh Abraham dari Tuhan. Namun kita juga mengerti bahwa lewat pat gulipat skenario yang dibuat oleh Ribka, istri Ishak,
yang bekerja sama dengan Yakub. Akhirnya, Yakublah yang menerima berkat kesulungan tersebut. Kenapa Tuhan tidak bertindak saat itu? Kenapa Tuhan tidak menghanguskan Yakub dengan halilintar sebelum dia diurapi dan menerima berkat dari Ishak? Ketika dia menipu ayahnya sendiri, bukankah hal itu tidak adil bagi Esau yang harus kehilangan kesempatan berkat terbaik seumur hidupnya? Inilah yang perlu kita mengerti beberapa waktu sebelumnya. Ketika hari-hari biasa seperti hari-hari lainnya terjadi, Esau pulang dari berburu dan merasa lapar. Keinginan dagingnya mulai menuntut sesuatu. Lalu Esau melihat Yakub dengan hasil olahan masakannya, dan Esau meminta masakan tersebut untuk memuaskan rasa laparnya. Entah mengapa, Yakub saat itu menyodorkan satu proposal transaksi, yaitu menukar hak sulungan dengan sedikit makanan. Lalu Esau berkata demikian di Kejadian 25 ayat ke-32. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Dapatkah saudara memahami makna di balik perkataan Esau ini? Esau sangat menganggap rendah tentang hak kesulungannya. Esau sama sekali tidak menaruh rasa hormat terhadap hak kesulungan yang Tuhan berikan kepadanya. Itulah sebabnya ketika berkat yang berkaitan erat dengan hak kesulungan dari Ishak ayah mereka hendak diturunkan, berkat itu jatuh ke kepala Yakub, dan kemudian Yakub namanya disebut Israel atau Pangeran Allah. Mungkin ketika kedua saudara kembar itu membuat sumpah, mereka tidak menandatangani apapun, tapi ada Roh Tuhan yang selalu hadir, dan kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Yang sudah kita ketahui, takut akan Tuhan berarti berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Tuhan adalah Allah yang setia terhadap sebuah sumpah, terhadap sebuah janji. Bagaimana dengan kita? Adakah kita pun tergolong manusia yang sungguh-sungguh setia terhadap sebuah perkataan kita sendiri? Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, curahkan kepadaku roh takut akan Tuhan, agar aku selalu setia terhadap sumpah dan janji yang aku buat. Sebab aku tahu demikianlah keberpihakan dan perkenanan Tuhan berlaku hanya atas orang-orang yang hidup takut akan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.